Halo semuanya, welcome back to my channel. Alhamdulillah nih, pada kesempatan kali ini saya sudah mempunyai satu buah handphone bisa dikatakan super flagship lah ya bagi saya kali ini. Karena memang ini baru pertama kalinya saya mereview HP dari keluaran iPhone yang cukup lumayan tinggi harganya untuk secondnya sendiri ya pada saat ini. Oke, ini adalah iPhone series X ya, yang kebetulan yang saya pegang ini storage-nya 64 GB dan bergaransi X Inter ya ini ya, bukan yang resmi iBook. Oke, ini saya dapatkan cukup lumayan beruntung karena harganya ini di bawah pasaran ya. Kenapa harganya ini bisa di bawah pasaran? Nanti saya akan kasih tahu. Dan di sini saya akan membahas dari iPhone X ini. Yang pertama itu akan dari segi build up tampilannya, lalu nanti akan dilanjutkan dengan pembahasan spesifikasinya, fitur-fiturnya, dan yang lain-lainnya nanti akan saya bahas lebih lengkap. Oke, sebelum lanjut sama video ini, jangan lupa bagi teman-teman yang belum berlangganan dengan channel ini, mulai dari sekarang silahkan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng pemberitahuannya ya, agar teman-teman dapat pemberitahuan mengenai video-video terbaru dari channel ini. Oke, yang pertama kita akan bahas dari segi tampilannya dulu ya, build up tampilannya. Kalau misalkan kita lihat dari samping-sampingnya, backdoor belakang dan bagian muka layarnya dari si iPhone ini cukup sangat mewah banget ya. Karena ini sudah menggunakan bahan dari kaca ya, atau dari glass baik depan maupun yang belakang. Dan bagian pinggirnya pun ini sudah dikasih stainless steel ya. Jadi dipastikan ini bagian pinggirnya itu sangat kokoh banget ya, dan pas digenggamnya pun itu akan sangat enak dan tidak mudah terkelupas ya. Dan HP yang saya dapatkan kali ini beruntung banget karena kondisinya masih benar-benar mulus. Oke, di bagian bawah sini ini terdapat dua speaker ya, kanan dan kiri, dan ada buat si lubang chargernya di bagian tengah-tengahnya. Lalu pada bagian atas pinggirnya ini terdapat dua buah kamera ya, dan satu flash, dan di tengah-tengahnya terdapat logo dari iPhone itu sendiri yang sudah menjadi ciri khas. Dan untuk layar mukanya sendiri ini kalian bisa lihat teman-teman, ini yang pertama kali menggunakan layar poni. Nah, ini dari si iPhone X ya, pertama kalinya. Dan untuk ukuran layarnya sendiri, si iPhone X ini dikasih ukuran sebesar 5,8 inch dengan menggunakan tipe LCD-nya yaitu Super Retina OLED ya. Sedangkan untuk kerapatannya sendiri, si iPhone ini cukup sangat baik ya, yaitu mempunyai kerapatan sebesar 458 ppi dan kualitas gambarnya itu sudah mantap banget pokoknya. Dan sekedar informasi juga, si iPhone X ini pertama kali dirilisnya itu diperkenalkannya pada kisaran akhir dari tahun 2017. Sudah cukup lumayan juga ya kalau misalkan kita lihat tahun pembuatannya. Selanjutnya kita akan melihat di pengaturan dan kita akan melihat di bagian umumnya ya, atau mengenai ponsel ini ya, mengenai si iPhone X. Biasanya kalau di Android kan di tentang ponsel, ini di umum dan mengenai. Oke, di sini kita lihat dulu versi perangkat lunaknya ini di 13.5 ya. Sementara untuk chipsetnya sendiri, si iPhone X ini dikasih Apple A11 Bionic 10nm dan ditopang dengan RAM sebesar 3 GB, sehingga untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang ada di iPhone X ini semuanya lancar-lancar aja tanpa ada nge-lag dan yang lain-lainnya. Dan pada saat kita ajak main game yang berat pun ini akan terasa lancar-lancar aja. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melihat pada bagian fitur kamera si iPhone X ini. Untuk kamera utamanya sendiri ini mempunyai dua buah kamera ya, yang sama-sama dikasih resolusi sebesar 12 megapiksel. Itu untuk wide yang pertama dan yang satu lagi untuk telefoto. Sementara untuk
kamera selfie-nya sendiri dari si iPhone X ini mempunyai resolusi sebesar 7 megapiksel. Dan menurut saya baik yang kamera selfie ataupun kamera utama itu sama-sama hasilnya sangat baik banget. Apalagi di kondisi yang terang, bagus pencahayaannya itu sangat bagus banget hasilnya. Dan untuk harganya sendiri, ini yang saya dapatkan, saya katakan di awal video, ini sangat di bawah pasaran sekali ya harganya. iPhone X 64GB ini saya dapatkan dengan harga 5 juta lebihan aja. Ini untuk ukuran yang second pada 2020 ini biasanya itu ada di angka sekitar 6 juta lebih. Sedangkan ini ada di angka 5 juta lebih sedikit saja. Dan teman-teman pasti bertanya-tanya kenapa harganya bisa murah. Dan jawabannya ini karena si Face ID dari iPhone X ini tidak bisa digunakan. Tapi menurut saya ini tidak apa-apa, tidak terlalu berat lah ya untuk dari segi minusnya. Dan untuk tampilan pada bagian pinggir-pinggirnya sendiri, pada bagian sini ini ada 3 tombol ya seperti biasa, ada tombol volume. Lalu pada bagian bawah sudah tadi dijelaskan, ini ada 2 speaker ya pada bagian kanan dan kirinya. Lalu pada bagian samping sininya hanya tombol on off saja. Dan ada lubang untuk SIM tray-nya. Lalu untuk bagian belakang sini, ini menurut saya dari glass ya. Kalau misalkan untuk dipakai buat sehari-hari, ini ada baiknya buat teman-teman untuk selalu memakai pelindung bodinya ya, atau biasa dikatakan dengan soft case-nya atau case-nya ini, agar supaya kalau misalkan kita genggam ini tidak akan kotor ya, karena ini berbahan dari glass jadi mudah cepat kotornya. Namun ada yang disayangkan dari si iPhone X ini, atau ini bisa dikatakan sebagai kekurangannya dari si iPhone ini, yaitu pada kapasitas baterainya yang menurut saya ini sangat kurang banget ya, yaitu cuman dikasih kapasitas sebesar 2716 mAh. Dan menurut saya untuk HP sekelas flagship itu sangat kurang banget. Dan pada bagian fast chargingnya pun atau pengisian dayanya itu hanya support sampai 15 watt saja. Sedangkan untuk HP-HP yang ada di sekelasnya itu sudah support sampai 18 watt. Oke, menurut saya sih itu satu kelemahannya saja ya dari si iPhone X ini. Oke, secara keseluruhan menurut saya untuk si iPhone X ini baik dari segi build up tampilannya, spesifikasinya, dan juga fitur-fitur yang diusungnya ini sangat rekomendasi banget buat teman-teman yang lagi mencari HP flagship, terutama keluaran dari pabrikan si iPhone. Dan untuk iPhone X ini sendiri menurut saya untuk di tahun 2020 ini sangat worth it banget untuk digunakan oleh teman-teman. Mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan mengenai pembahasan dari si iPhone X ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom komentar. Dan sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang belum berlangganan dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Jangan lupa like bagi yang suka sama video ini dan dislike bagi yang tidak suka, serta share apabila video ini bermanfaat. Nantikan video-video berikutnya yang terbaru dari channel ini. Sekian dulu, sampai ketemu di video-video berikutnya.